Salam Pramuka. Berikut ini kita akan membahas materi tentang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Sebelumnya kakak-kakak jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar kami lebih bersemangat lagi membuat konten materi-materi kepramukaan. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok, di kota Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 5 Menteri Luar Negeri ASEAN pada saat itu adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Berikut adalah 10 negara yang tergabung dalam ASEAN beserta tanggal bergabungnya. 1. Indonesia, tanggal 8 Agustus tahun 1967. 2. Malaysia, tanggal 8 Agustus tahun 1967. 3. Singapura, tanggal 8 Agustus tahun 1967. 4. Thailand, tanggal 8 Agustus tahun 1967. 5. Filipina, tanggal 8 Agustus tahun 1967. 6. Brunei Darussalam, tanggal 7 Januari tahun 1984. 7. Vietnam, tanggal 28 Juli tahun 1995. 8. Laos, tanggal 23 Juli tahun 1997. 9. Myanmar, tanggal 23 Juli tahun 1997, dan yang ke-10. Kamboja, tanggal 30 April tahun 1999. Tujuan organisasi ASEAN, yaitu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Sekretariat dan Kepengurusan ASEAN. Sekretariat ASEAN dibentuk pada tanggal 24 Februari tahun 1976 oleh para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN. Kedudukan Sekretariat ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal atau Sekjen ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN saat ini bernama Dato Paduka Lim Jock Hoi dari negara Brunei Darussalam. Susunan pengurus Sekretariat ASEAN. Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, 3 Direktur Biro, seorang pejabat perdagangan luar negeri dan hubungan ekonomi, seorang pejabat administrasi, seorang pejabat penerangan publik, seorang asisten sekretaris jenderal, 9 asisten direktur. Organisasi-organisasi di bawah ASEAN. 1. COFAF atau Komite on Food, Agricultural, and Forest. Komite yang berkedudukan di Indonesia ini dibentuk untuk melakukan kegiatan dan berbagai proyek terkait makanan, pertanian, dan kehutanan. 2. CFOB atau Komite on Finance and Banking. Komite Urusan Keuangan dan Perbankan, berkedudukan di Thailand. 3. COTT atau Komite on Trade and Tourism. Komite Bidang Perdagangan dan Pariwisata yang berkedudukan di Singapura. 4. COTAC atau Komite on Transportation and Communication. Komite Bidang Transportasi dan Komunikasi. Berkedudukan di Malaysia. 5. COIME atau Komite on Industry, Mining, and Energy. Komite Industri, Pertambangan, dan Energi. Berkedudukan di Filipina. Selain kelima komite tersebut ada lagi komite lain yang menangani urusan non-ekonomi di ASEAN. Komite tersebut terbagi menjadi 3 komite dan letak kedudukannya selalu berpindah setiap 3 tahun sekali. Adapun ketiga komite tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Komite on Cultural and Information atau COCI. Komite ini merupakan komite yang bertanggung jawab terhadap urusan kebudayaan dan penerangan.
2. Komite on Science and Technology atau COST. Komite yang bertanggung jawab pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Komite on Social Development atau COSD. Komite yang bergerak dan memiliki fokus utama dalam bidang pembangunan sosial. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Adapun peranan Indonesia dalam organisasi ASEAN antara lain. 1. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN merupakan hasil deklarasi Bangkok yang diprakarsai oleh 5 negara anggotanya, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh kelima negara tersebut yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri saat itu. Adapun kelima Menteri Luar Negeri tersebut adalah Adam Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. 2. Sebagai salah satu pemimpin ASEAN, Indonesia pernah menjadi ketua ASEAN tahun 2003 dan 2011. Pada 2003 Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta keamanan. Sedangkan pada tahun 2011, Indonesia juga mengusulkan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). 3. Menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi, KTT, ASEAN. Selama menjadi anggota ASEAN, Indonesia pernah menjadi tuan rumah bagi beberapa kali pertemuan KTT ASEAN, yakni KTT ASEAN ke-1 di Bali pada 23-24 Februari tahun 1976. KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7-8 Oktober tahun 2003. KTT ASEAN ke-18 di Jakarta pada 4-8 Mei tahun 2011. KTT ASEAN ke-19 di Bali pada 17-19 November 2011. 4. Menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Dalam menjaga perdamaian dunia umumnya, terutama di kawasan Asia Tenggara khususnya, Indonesia telah mampu membantu penyelesaian yang terjadi di kawasan tersebut, seperti menjadi penengah pada saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1987. Menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dengan Moro National Front Liberation, MNFL. Demikian pembahasan materi tentang organisasi ASEAN. Semoga bermanfaat terutama buat anggota Pramuka Gudep Sumba Timur 01, 03501, 036 Pangkalan SMK Negeri 1 Waingapu, dalam rangka pencapaian SKU Bantara dan SKU Laksana. Salam Pramuka.